오라 단쪽. 김지용. Di sela-sela keinginannya untuk melenyapkan Vigilante, Jo Hyun mencoba memberi kesempatan agar Jiong mau bekerja sama dengannya. Namun di waktu tersebut pula, Jiong berkata apakah ini semua merupakan perintah dari sang penjilat Pak Jae. Mendengar hal tersebut, pikiran dari Jo Hyun merasa terbebani. Ternyata selama ini saya telah berprasangka buruk terhadap Jo Hyun. Faktanya, Jo Hyun merupakan polisi baik yang taat aturan. Dirinya benar-benar tidak tahu tentang sang atasan yang bekerja sama dengan Samdo dalam bisnis judi ilegal terbesar. Di sini Jiong mengatakan bahwa dirinya bersedia mengikuti Jo Hyun, dengan syarat jika Jo Hyun dapat mengungkap kasus kejahatan yang dilakukan oleh atasannya. 말로만 하지 말고 선배님의 정의가 뭐하고 사는지 저도 선배님을 따르겠습니다. 보여주시면. Dan dari percakapan singkat tersebut, Jo Hyun memutuskan untuk tidak melenyapkan Jiong. Dari kejadian tersebut, diceritakan bahwa Gangok membawanya ke rumah sakit. Di sini Gangok benar-benar mengagumi Jiong di saat dirinya berhadapan dengan Jo Hyun. Bukan karena kekuatannya, melainkan mental yang tidak memiliki rasa takut. 완벽한 타이밍. Di lain sisi, Pak Jae memerintahkan Jo Hyun untuk mengundurkan diri sebagai ketua tim pusat. Hal tersebut karena Pak Jae menganggap jika Jo Hyun kurang mumpuni dalam menangkap sang Vigilante. 막아보려고 최선을 다했어. 혹시 세월 때문입니까? 너도 TV 보고 음모론에 빠진. 그러니까 인수인계 마치는 대로 나와봐. Karena aksinya meliput kasus yang berhubungan dengan Pak Jae, diceritakan bahwa Bu Choi telah dipecat dari perusahaan bosnya. 시작에 앞서 사과의 말씀 드립니다. Jiong yang mengetahui hal tersebut, ia mencoba meminta bantuan Gangok untuk memfasilitasi Bu Choi agar dapat terus meliput. Tidak tanggung-tanggung, Gangok memberikan ruangan yang cukup besar terhadap Bu Choi. Di sini Bu Choi berkata kepada Gangok bahwa dirinya akan mengungkap kasus dari Samdo yang melibatkan Jenderal Pak Jae. Tujuannya, agar instansi pemerintah terpaksa menyelidikinya. Dan di saat penyelidikan mulai melambat dan kendur, Bu Choi berniatan untuk memberikan panggung terhadap Vigilante untuk beraksi. Diharapkan dari aksi sang Vigilante, masyarakat dapat kembali mempercayainya sebagai pahlawan. 삼도 회장의 혐의를 본격적으로 고발. 수사가 미적미적하고 마침. 그러고 나면요? 그런데 내가 나설 무대를 만들어 줄 겁니다. Di sini terlihat Gangok yang sangat setuju dengan ide dari Bu Choi. Di malam harinya, Bu Choi mencoba untuk siaran pertamanya di saluran baru yang ia kelola. Diceritakan karena beberapa berita yang sudah ia tangani, membuat penonton benar-benar tertarik dan mengikutinya. Hal tersebut juga langsung menarik perhatian dari beberapa orang termasuk Samdo, Pak Jae dan Jo Hyun. 끝까지 가겠습니다. 죽는다면 반드시. Terlebih-lebih, berita pertamanya yang akan dibawakan menyangkut perusahaan Sewol dan keterlibatan Pak Jae. 진정한 언론의 우리 모두가 비질란. Di lain sisi, Jo Hyun mencoba untuk menemui salah satu anak buah dari Samdo yang pernah mencoba melenyapkan Bu Choi. Diceritakan bahwa omongan dari Jiong tentang keterlibatan atasannya dengan Samdo, membuat pikiran dari Jo Hyun benar-benar tidak tenang. Sang anak buah tersebut mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang keterlibatan dari Pak Jae. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya diperintah oleh Pak Bang yang dulu menghabisi sahabat dari Bu Choi. 진짜 가슴에 손 얹고 모릅니다. 형님, 저는 그 방 씨가 연락을 받으면. Dengan mendatangkan seseorang yang dianggap mengetahui lokasi dari Pak Bang, di sini Jo Hyun mencoba untuk mengadu domba.
Yang mana hal tersebut untuk memudahkan mereka membuka mulut dan mengatakan lokasi dari Pak Bang. 서로 살아있으면 곤란한 사이가 됐어. 뭐야 이 새끼? 뭐야? 안 할게. 한 방에 끝내줄게. 그만! 야, 제가 말끔히 정리하겠습니다. 제가 더 잘. 난 방 씨를 찾을 수 있다. 또 잘합니까? 아닙니다. 보셨죠, 지식이? 거수. 저 Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan ketua tim baru bernama Nam Yong-il. Ia merupakan pengganti dari Jo Heon yang diperintahkan Pak Jae dalam menangani kasus dari Vigilante. 오늘부로 이 팀의 해체입니다. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan Jiong yang sudah kembali dari rumah sakit. Ketika sampai di rumah, Jiong membuka beberapa buku penting yang ia ambil ketika menghabisi Junsik. Dari buku tersebut, Jiong mengetahui tentang sebuah gereja yang digunakan sebagai tempat mencuci uang oleh Samdo dan Pak Jae. Berpindah ke gereja. Salah satu dari anak buah sang pendeta diperintahkan untuk menghapus catatan transaksi yang telah terjadi. Namun ketika sang anak buah tersebut hendak menghapusnya, tiba-tiba Jiong datang. Ketika Jiong mengambil flash disk yang dianggapnya sebuah bukti penting, ketika itu pula ia menyadari kehadiran dari sang vigilante palsu. Jiong mencoba untuk mengejarnya dan memastikan tentang alasannya berlari. Di sini sang vigilante palsu meminta agar Jiong mau menerima dirinya sebagai partner kerjasama. Jiong yang menyadari jika Gangok sangat membantu, ia pun menyetujui permintaan dari Gangok. 활동을 하는 게 아니라는 증명이 필요해. 보소. 너도 사실 나 같은 사람이 나타나길. Di sini, Jiong memberitahukan tentang seorang pendeta yang bekerja sebagai pencuci uang milik Samdo dan Pak Jae. Jiong memberikan bukti file kepada Gangok untuk diserahkan kepada Buchai. Ia menyuruh agar Buchai mempublikasikan bukti tersebut setelah Jiong mengurus dan menghakimi sang pendeta. Di sini Jiong menyadari jika penyelidikan tentang Samdo akan sangat sulit. Hal tersebut karena Samdo didukung oleh Pak Jae. Gangok mengatakan jika tindakan dari Jiong mungkin akan sangat berbahaya. Namun di sini Jiong benar-benar tidak peduli dengan bahaya yang mungkin akan mendatanginya. 종교계에서도 난리가 나겠지. Dari beberapa informasi yang telah terkumpul sebelumnya, di sini ketua Nam Yong-il mencoba untuk menemui sang profesor. Diceritakan bahwa Nam Yong-il mengetahui jika Jo Heon telah mencurigai salah satu murid dari profesor yang diduga merupakan sosok vigilante. 이전 조원 팀장이 교수님을 방문한 적이 최근 사건에 대해서 내가 글을 썼는데. 불쑥 방문한 건 저니까 또 연락드리겠습니다. Di hari berikutnya ketika selesai memberikan ceramah, sang pendeta didatangi oleh anak buahnya. Sang anak buah tidak menceritakan tentang kejadian yang dialaminya. Ia hanya memberikan uang yang dikirim oleh Samdo. 말씀하신 대로 확실하게 정리했습니다. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Jiong datang. 뭘 이렇게 걱정이 많아가지고. 어디라고 또 Diceritakan bahwa Jiong hendak beraksi untuk menghabisi sang pendeta. 하나님 가르치셨나? 깡패랑 하고 범죄자의 비참한 말로를 보고 Kematian dari sang pendeta langsung muncul ke awak media. 김정훈 목사가 믿음교회 본당에서 이질란테의 범행으로 잠정 결론을 내린 기자들도 충격을 감추지 못했습니다. Pak Jae yang mengetahui hal tersebut, ia menganggap bahwa dirinya merupakan target selanjutnya dari sang vigilante. 아무 말도 하지 마십시오. 그 다음 목표는 우리인 거 몰라?
Dan seperti rencana sebelumnya, setelah kematian dari sang pendeta, Gangok mencoba untuk menemui Bucoy dan memberikan informasi tentang kejahatan yang dilakukan oleh sang pendeta. Dan karena informasi tersebut, Bucoy menganggap bahwa Gangok merupakan orang yang dekat dengan sang vigilante. 도움이 되지 않을까 해서 뭐 얘기가 그렇게 되나요? Di lain sisi, Jo Hyun berhasil mendapatkan lokasi dari Pak Bang yang mana merupakan anak buah dari Samdo. Di saat Jo Hyun mengetahui jika Pak Bang tidak ada di tempat, lewat siaran Bucoy yang sedang menyala, Jo Hyun mengetahui jika Pak Bang sedang menuju ke lokasi dari Bucoy. Di saat Bucoy hendak mempublikasikan tentang catatan kriminal dari sang pendeta, ketika itu pula Jo Hyun datang. 잘 봐주시길 바랍니다. 뭐 하는 겁니까? Di sini, Jo Hyun memperingatkan kepada Bucoy agar tidak memperburuk keadaan. Jo Hyun mengatakan bahwa vigilante merupakan sosok yang berbahaya yang berada di sekitar Bucoy. Namun di sini, Bucoy mengatakan bahwa dirinya akan terus mendukung vigilante dalam menegakkan keadilan. 당신 죽음을 계속 비질란테를 도울 겁니다. 내 간이 배 밖으로 나온 건 안 보이. Dari ruangan Bucoy dan hendak meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Jo Hyun diserang oleh Pak Bang. Ketika pertarungan terlihat seimbang, tiba-tiba anak buah Pak Bang datang. Di sini terlihat Jo Hyun yang berusaha keras untuk mensolo duo. Namun beberapa sayatan yang diberikan oleh Pak Bang, membuat tubuhnya mengalami kesulitan dalam bergerak. Tusukan di bagian perut benar-benar menghabisi tenaga dari Jo Hyun. Di saat Pak Bang hendak menghabisinya, Jiong datang untuk membantu. 잘 가라. 다시 만나자고.